Saudara, lahan bekas tambang di Desa Perlang, Bangka Tengah berhasil disulap jadi tempat wisata. Inisiator pengembangan tempat wisata adalah para pemuda setempat. Para pemuda Desa Perlang memanfaatkan lubang bekas galian tambang menjadi lokasi wisata, yaitu Danau Pading. Bergotong royong bangun lokasi wisata, Danau Pading kini dipenuhi pengunjung. Sejak viral di media sosial, jumlah pengunjung Danau Pading kini mencapai 600-an orang per minggu. Sebelum Danau Pading dikenal, dalam video TikTok yang viral diceritakan, upaya mereka mengembangkan lokasi wisata sempat diremehkan penduduk setempat. Viral video cerita pengembangan Danau Pading, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melalui video call mengapresiasi tindakan para pemuda Desa Perlang yang berhasil mengembangkan tempat wisata di daerahnya. Mereka pun akhirnya diundang bertemu langsung di Jakarta. Danau Pading ini akan menjadi destinasi wisata berkualitas, berkelas dunia. Mudah-mudahan saya bisa kunjungi Danau Pading ini di kesempatan saya berkunjung di Bangka Belitung. Saya salut sekali kalian adalah anak-anak muda yang mandiri, tidak berharap pada pemerintah, tapi langsung menghadirkan solusi. Ya, terhitung berhasil mengembangkan lokasi wisata. Bagaimana rencana sekelompok pemuda Desa Perlang, Bangka Tengah untuk Danau Pading yang belum setahun dibuka sebagai lokasi wisata umum? Kita tanyakan langsung ya ke mereka. Ada Sari Wijaya, Ketua Komunitas Danau Pading, dan Ray Purba, anggota Komunitas Danau Pading. Selamat malam, Mas Ray, Mas Jaya. Malam. Selamat malam. Sehat-sehat selalu ya? Sehat. Sehat. Pertanyaan saya ke Mas Jaya dulu. Mas Jaya mungkin bisa diceritakan inisiatif awal sampai buka lokasi wisata, terus kok bisa tahu, oh ini potensinya pasti besar gitu. Apalagi kan katanya sempat diremehkan ya sama warga sekitar. Ya benar. Iya. Jadi dulunya kita sebagai pemuda Desa Perlang, kita belum bangun dalam hal bidang wisata. Tapi ini kita melihat kita punya potensi. Alhamdulillah kita mulai terinspirasi, mulai membangun. Dari awal tanggal 27 Oktober sampai tahun 2020 sampai sekarang, Danau Pading kita menjadi primadona para wisatawan. Alhamdulillah. Iya. Oke, saya ke Mas Ray kalau gitu. Mas Ray, katanya inisiatif ini juga muncul karena kalian sempat cerita ya, kehilangan pekerjaan karena dampak pandemi. Benar begitu? Iya, benar Kak. Di waktu itu kita sama teman-teman kan di masa pandemi nggak ada kerjaan. Lalu kita kumpul bareng gitu sama teman-teman dan mengobrol sebagai haluan kita lah. Nggak nyangka juga kita mulai dari awal ya kan, kita merinci satu sampai 10 lah. Kita kumpul semua teman-teman, kita ajak bareng-bareng, ada yang mau dan juga ada yang tidak mau. Oke, berapa banyak berarti sekarang jumlah anggotanya? Sekitaran 27, paling banyak 30 orang. Oh, nah tapi kemarin pas proses pembuatannya kan tentu ada fasilitas dan lain segala macamnya ya. Berarti kalian patungan ya, sekitar 20 orang tadi? Iya, kita patungan. Kalau dulunya kan kita nggak punya dana. Senang dibicarakannya, kalau kita punya anggota, kita minta sumbangan 5.000 satu orang, biar bisa beli paku kayak gitu. Oke, kalau gitu saya sambung pertanyaan saya ke Mas Jaya. Mas Jaya, untuk proses pengembangan Danau Pading ini nanti bagaimana soal ketersediaan fasilitas misalnya? Tadi kan kata Mas Ray, kalian patungan gitu. Mungkin bisa dibocorin berapa modal terkumpul dari 20 orang tadi? Oh iya, untuk modalnya dari patungan kita sekitar dari 100 sampai 200 ribu kita bikin apa adanya, berbahan apa adanya. Dari patungan kita beli paku, kita beli bahan-bahan yang perlu kita bangun tadi. Jadi itulah Mbak, dari sedikit-sedikit kita memulainya. Berapa tadi kekumpul Mas Jaya? Ya. Berapa tadi total dana yang terkumpul? Untuk total dana keseluruhannya kita nggak tahu Bu, ini jumlah kumpul, cuman kapan ada yang terkumpul kita mulai bangun, kapan ada yang terkumpul kita bangun, seperti itu Bu. Oh, dan memanfaatkan SDA yang ada di sana gitu ya? Oh iya, benar sekali. Iya. Soalnya saya lihat kalian juga merakit jembatan gitu ya, gotong royong bersama-sama gitu. Nah, ini kalau dilihat kan upload di media sosial jadi viral ya.
Nyangka nggak bakal jadi seramai sekarang, Mas Rey? Sekarang katanya 600-an orang jumlah pengunjung setiap minggu. Sekarang udah naik kah? Udah, alhamdulillah sekarang ini kalau biasanya kan hari Senin sampai Kamis itu jarang itu orang datang. Sekarang alhamdulillah semenjak viralnya video sudah mulai berdatangan, mulai dari orang luar lah, luar dari Desa Perlang, misalnya Desa Pangkal Pinang dan sebagai lainnya, Pak. Oke. Berarti sekarang terus bertambah ya? Nah, berhubung jumlah wisatawannya makin bertambah. Nah, Mas Jaya bisa dijelaskan nih bagaimana untuk memberitahu kepada pengunjung misalnya taat protokol kesehatan? Ya, pastinya untuk protokolnya kita harus, karena dalam hal itu pemerintah kita sudah menerapkan protokolnya. Jadi penyediaan kita di sana juga ada cuci tangannya, sekaligus untuk mungkin kadang ada penyediaan kita juga maskernya seperti itu. Oke, tapi diwajibkan ya para pengunjung pakai masker, cuci tangan gitu. Pasti. Oke, baik. Mas Rey, kemarin Mas Rey dan Mas Jaya ya yang diundang ke Jakarta. Hasil pertemuannya apa aja, Mas Rey? Kalau hasil pertemuannya, kita diundang oleh Gubernur Bangka Belitung mengenai masalah wisata Danau Pading kita, Pak. Oke, yang ke Jakarta itu? Iya, diundang dengan Gubernur Bangka Belitung dan ketemu dengan konsultan dari sana. Hasilnya, apakah nanti ada bantuan dana atau apa gitu? Insya Allah bakal ada bantuan nantinya. Insya Allah, oke. Saya ke Mas Jaya. Harapannya ke depan untuk lokasi wisata Danau Pading itu apa? Karena kan kalau kita lihat sekarang udah ramai dikunjungi wisatawan domestik gitu. Apakah nanti ke depan punya cita-cita nanti mengundang wisatawan luar negeri? Iya, seperti itu Mbak. Mungkin ke depannya kita ingin ada dari wisatawan luar berdatangan, dan juga harapan kita ini untuk masyarakat kita, di mana kita membangun tempat wisata bisa membanggakan tempat kita tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, tapi yang jelas sejauh ini setelah ramai seperti ini, semua masyarakat juga mendukung upaya kalian ya membangun tempat wisata? Iya, alhamdulillah dari pihak masyarakat kita sudah punya pengertian juga. Mereka berbalik arah mulai ingin merangkul bergabung untuk kita membangun dan membantu kita di destinasi tersebut. Oke, pertanyaan terakhir saya ini singkat saja, Mas. Sudah ada misalnya orang yang mau nanam modal nggak bantu kalian? Oh iya, untuk penanaman modal dari pihak belum, Bu. Oke, baik. Kita harapkan pengembangan lokasi wisata di sana berkembang dengan baik. Terima kasih Mas Jaya, Mas Rey telah berbagi cerita dengan Berita Utama. Selamat malam. Selamat malam.